Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Buletin Kafah edisi 376 dengan judul Beban Rakyat Kian Berat, Korupsi Malah Makin Menjadi-jadi. Kaum muslimin, belum genap 100 hari Kabinet Merah Putih yang dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024, pemerintahan yang dipimpin Prabowo Gibran ini telah menimbulkan keresahan rakyat. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih sejahtera juga pupus. Pasalnya, saat kampanye Prabowo Gibran ingin memihak pada kepentingan rakyat. Namun, setelah dipilih faktanya pemerintah saat ini malah makin membebani rakyat dengan menetapkan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai 12% di tengah ekonomi yang masih stagnan. Kebijakan PPN 12% ini pasti menyusahkan rakyat ya. Selain akan menambah beban ekonomi rumah tangga dengan melemahnya daya beli, kebijakan ini juga dipastikan mengakibatkan banyak pekerja yang di PHK. Sepanjang tahun 2024 saja, berbagai sektor industri di Indonesia mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini memberikan dampak yang signifikan bagi para pekerja dan perekonomian nasional. Di lain sisi, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat justru kian menjadi-jadi. Mega korupsi yang merugikan uang rakyat dan negara ratusan triliun divonis ringan. Bahkan Presiden Prabowo sempat memunculkan wacana pemaafan bagi para koruptor dengan syarat mengembalikan uang hasil korupsi ke kas negara. Padahal pengembalian uang hasil korupsi tidaklah menggugurkan hukum pidananya. Dua kebijakan yang tidak pro rakyat ini menjadi catatan buram Kabinet Merah Putih. Kaum muslimin, sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang diterapkan di negeri ini berpijak pada kebebasan kepemilikan atau freedom ownership. Nah, akibatnya negara tidak memiliki kekuasaan atas sumber daya alam. Sumber daya alam malah diserahkan kepada pihak swasta baik asing maupun asing ya, yang menjelma menjadi oligarki. Sebaliknya, negara hanya menjadi regulator pasar, bukan pelaku utama perekonomian. Akibatnya, untuk membiayai pembangunan yang berbasis utang, negara menarik pajak dari rakyat secara zalim karena membebani rakyat. Kesalahan penerapan sistem ekonomi inilah yang menghasilkan kekuasaan jibaya, yakni kekuasaan yang memalak dan menyusahkan rakyat. Padahal kekuasaan itu seharusnya mensejahterakan rakyatnya secara adil. Rasulullah SAW telah melarang keras pungutan pajak atas rakyat dan mengancam pemungutnya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak akan masuk surga pemungut pajak atau cukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Rasulullah SAW juga mengancam para pemangku jabatan dan kekuasaan yang menipu dan menyusahkan rakyatnya. Beliau bersabda, ma min abdin yastar yahullahu ra'iyatan yamut yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat mati pada hari dia mati sementara dia dalam kondisi menipu atau menzolimi rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan bagi dirinya surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi para pemimpin yang tidak amanah, yang menyusahkan rakyat ya, dengan doa Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku lantas dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Hadis riwayat Muslim.
Di sisi lain, sistem politik demokrasi yang pragmatis transaksional menjadi lahan subur bagi tumbuhnya tindak pidana korupsi dan kolusi. Dalam pragmatisme politik demokrasi, transaksi antara aktor politik sering terjadi seperti barter kekuasaan ya, pemberian jabatan atau dana kampanye. Transaksi ini bisa menjadi bentuk kolusi atau nepotisme yang melanggar hukum, terutama jika melibatkan penyalahgunaan wewenang atau anggaran negara. Dan dalam hal ini, partai politik bisa menjadi sumber praktik suap dan korupsi. Apalagi partai politik sekuler yang sejak awal berdiri telah berpaham pragmatisme. Penerapan politik demokrasi yang pragmatis dan transaksional telah menghasilkan para kepala daerah yang menjadi koruptor dengan berbagai modusnya. Berdasarkan data di situs KPK Go ID, sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022, tak kurang dari 22 gubernur dan 148 bupati atau wali kota telah ditindak oleh KPK. Jumlah itu tentu bisa lebih besar ya jika dibandingkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sepanjang tahun 2010 sampai dengan Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Dalam Islam, korupsi adalah kejahatan yang akan dijatuhi hukuman yang bisa memberikan efek jera dalam bentuk sanksi takzir. Hukuman itu bisa berupa tasyhir atau pewartaan atau ekspos, denda, penjara yang lama, bahkan bisa sampai hukuman mati, sesuai dengan tingkat dan dampak korupsinya. Sanksi penyitaan harta ghulul juga bisa ditambah dengan denda. Kaum muslimin, selain faktor ketakwaan individu sebagai penguasa, pemerintahan Islam juga dilandasi pada penerapan syariat Islam secara kafah dalam mengatur urusan rakyat. Rasulullah SAW dan para sahabat adalah teladan bagi kepengurusan rakyat dalam institusi daulah Islam yang menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum dan perundang-undangan. Ya. Ketakwaan individu menjadikan seorang penguasa dalam Islam takut akan beratnya pertanggungjawaban akan jabatannya di hadapan rakyat dan di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Karena itu kekuasaan dipandang sebagai amanah dan tidak diperebutkan. Rasulullah SAW bersabda, awalul imarati malamatun, wasaniha nadamatun, wasalisuha azabun minallahi yaumal qiyamah, illa man rahimah wa adala. Kepemimpinan itu awalnya cacian, keduanya penyesalan, dan ketiganya azab dari Allah pada hari kiamat nanti, kecuali yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat Tabrani. Dalam sistem Islam tidak akan ada politik biaya tinggi. Celah bagi kolusi dan upeti dalam pemilihan pejabat juga akan tertutup sama sekali. Tidak seperti sistem demokrasi yang memang berbiaya tinggi ya, yang mendorong perebutan jabatan dengan jalan kotor, yakni suap dan korupsi. Haramnya memungut pajak ini menegaskan bahwa pemerintah Islam tidak memberlakukan pajak bagi rakyatnya. Sistem ekonomi yang diterapkan dalam pemerintahan Islam menjadikan APBN tidak berbasis pajak. Penguasa dalam Islam adalah pelayan rakyat, bukan pemalak rakyat. Model pajak sebagaimana dalam sistem kapitalisme adalah haram hukumnya. Dalam sistem pemerintahan Islam, sumber pemasukan APBN sebetulnya sangatlah banyak dan berlimpah. Ghanimah, fai'i, khumus, kharaj, dan jizyah. Selain itu, di antara sumber terbesar APBN dalam pemerintahan Islam adalah dari harta milik umum atau milkiyah ammah. Sebagai contoh, di negara di Indonesia misalnya ya, potensi pendapatan dari sumber daya alam tentu sangat besar. Di antara potensi pendapatan besar negeri ini misalnya dari minyak mentah, dari gas alam, dari batu bara, emas, tembaga, dan nikel. Nilainya bisa lebih dari 2 kali lipat kebutuhan APBN setiap tahunnya. Jika saja sistem Islam diterapkan di negeri ini, sumber daya alam yang ada ini mutlak wajib dikelola oleh negara secara langsung dan haram hukumnya dikelola oleh swasta atau diprivatisasi.
Selain tertanamnya ketakwaan individu, pemerintahan Islam akan mewujudkan para pejabat bersih karena mendapatkan gaji tinggi. Keharaman harta hulu dan ketegasan sanksi hukum bagi para pejabat yang terbukti korupsi. Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farzaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun." Siapa saja yang telah kami angkat untuk suatu tugas dan telah kami tetapkan pemberian gaji untuk dia, maka apa yang dia ambil selain itu adalah harta ghulul atau harta haram. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Para penguasa dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah telah terbukti menjadi penguasa teladan dalam menjaga amanah, kejujuran, dan kebersihan sepanjang sejarah. Rasa takut mereka kepada Allah SWT dan siksanya begitu menghunjam dalam kalbu mereka. Dengan itu mereka memiliki konsistensi tinggi dalam menerapkan sistem Islam dalam mengurus rakyatnya, khususnya dalam menjaga negara dan rakyat agar tidak dikuasai asing dan dikorupsi. Khalifah dalam sistem khilafah juga akan hidup sederhana dan memilih para pejabatnya yang bertakwa dalam memiliki kapasitas. Khalifah juga akan bertindak tegas kepada siapapun, termasuk kepada keluarga dekatnya sekalipun, karena melaksanakan perintah Allah SWT dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pemerintahan khilafah, salah satu contoh pemimpin terbaik adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau biasa menyita harta tak wajar para wali atau amilnya. Beliau pun bersikap tegas kepada keluarganya sendiri. Ketika melihat unta milik Abdullah bin Umar paling gemuk di antara unta yang digembalakan di padang gembalaan umum, beliau menyuruh Abdullah bin Umar menjual unta itu. Lalu kelebihan dari modalnya dimasukkan ke kas negara. Khalifah Umar menilai unta itu paling gemuk karena mendapat rumput terbaik, mengingat Abdullah bin Umar adalah putra khalifah. Kaum muslimin, karena itu tidak ada pilihan lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas pajak serta mensejahterakan rakyat kecuali dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam institusi khilafah. Hukum Islam adalah hukum sempurna dari Allah SWT yang maha sempurna. Hukum Islam adalah hukum yang adil karena berasal dari Allah yang maha adil. Karena itu, tegaknya penerapan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh dan totalitas harus segera diwujudkan. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin, demikian isi buletin kafah edisi 376 yang berjudul Beban Rakyat Kian Berat, Korupsi Malah Makin Menjadi-jadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.